ekstrapolasi untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih bahagia dan menyenangkan. Ya, tidak mudah menyesali keadaan, sehingga kita dengan satu unsur saja memperbaiki lapisan kesadaran fisik, kita sudah mencapai kesadaran yang paripurna. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kesadaran, maka ya aspek makanan ini menjadi sangat penting. Menghadirkan makanan ini, saya doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Jadi kita ingat pada orang-orang yang berjasa, ini kesadaran. Dan selain tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Di samping itu, emosi kita juga menjadi lebih terkontrol. Ini baru aspek yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Sang kehadiran pada diri kita saat ini. Mari kita hadir di sini saat ini sekarang, merasakan kehadiran ilahi dalam diri kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa membersamai kita dimanapun kita berada. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Dia memberikan daya kehidupan kepada kita. Bahkan sekarang kita bisa mendengarkan kajian ini, masih bisa mencerna dengan pikiran kita, masih bisa memilih dan memilah mana mutiara dan mana debu. Itu karena di dalam diri kita masih ada Sang Hidup yang membersamai kita. Oleh karenanya, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, semoga tangga-tangga kesadaran dari 1 sampai 8 sudah dicermati dan sekaligus juga dicoba untuk diimplementasikan di dalam kehidupan, sehingga kita merasakan ketika kesadaran kita meningkat, maka ketenangan, kebahagiaan, keberlimpahan hidup mulai mengunjungi kita, sehingga kita hidup menjadi tanpa batas. Dan sekarang kita akan memasuki tangga yang ke-9. Tentu saja tangga yang ke-9 ini posisinya lebih tinggi dari tangga-tangga sebelumnya. Kita memerlukan ketekunan, upaya untuk bisa menjangkau tangga-tangga yang selanjutnya. Oleh karena itu kita mohon kekuatan dan kesabaran kepada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran pada kita semuanya, sehingga kita bisa menaiki tangga-tangga selanjutnya. Oleh karenanya mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam diri manusia sebetulnya ada banyak lapisan kesadaran. Ada seorang ilmuwan neuroscience namanya Dietrich Kleinhardt. Beliau membagi kesadaran pada diri manusia itu ada 7 lapis. Lapis yang pertama namanya kesadaran spiritual. Itu yang paling tinggi. Dan kemudian lapisan yang kedua namanya kesadaran intuisi, di mana intelijensia seseorang sudah mulai hidup. Dan yang ketiga yang namanya lapisan mental, lapisan emosi. Dan yang keempat yang disebut dengan lapisan energi. Kemudian yang kelima, itu yang paling kasar, yang paling dasar, itu adalah lapisan fisik. Sering disebut juga tubuh fisik. Jadi sebetulnya banyak sekali para ilmuwan yang membagi lapisan-lapisan kesadaran. Tentu saja setiap orang punya kebebasan untuk mengekspresikan pemikirannya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini,
saya akan mencoba untuk menyederhanakan pemikiran Dietrich Kleinhard ini dari 5 lapisan kesadaran hanya menjadi 4 lapisan kesadaran saja. Dan 4 lapisan kesadaran ini akan dicoba untuk dibahas secara mendetail satu demi satu, sehingga nanti kita memperoleh sebuah pemahaman kita selama ini sudah berada di kesadaran mana. Lalu kesadaran demi kesadaran itu dapat kita ekstrapolasi untuk membawa kehidupan kita menjadi lebih bahagia dan menyenangkan. Para sahabat, menurut Dietrich Kleinhard, kalau lapisan kesadaran seseorang yang paling tinggi sudah dicapai, yang disebut dengan lapisan kesadaran spiritual, ternyata itu menjadi sumber kesehatan, sumber keberlimpahan, sumber ketenangan. Dan bukan sekedar itu, tetapi lapisan kesadaran di bawahnya juga akan terpengaruh oleh lapisan kesadaran yang paling atas yang sudah dicapai. Tetapi kalau seseorang memperoleh pencapaian di lapisan kesadaran yang paling bawah, misalkan di lapisan kesadaran fisik, ternyata sama sekali tidak mempengaruhi lapisan kesadaran yang di atasnya. Jadi lapisan kesadaran yang di atasnya berpengaruh kepada yang di bawahnya, sementara lapisan kesadaran yang di bawah, yang paling bawah, sekalipun itu sudah dicapai, dia tidak mempengaruhi lapisan kesadaran yang di atasnya. Jadi kalau seseorang sudah mengalami pencapaian lapisan kesadaran spiritual yang paripurna, maka dia akan mempengaruhi lapisan kesadaran intuisi, lapisan kesadaran mental, lapisan kesadaran energi, lapisan kesadaran fisik. Jadi semua akan terpengaruh. Tetapi sebaliknya, ya, kalau seseorang mengalami pencapaian di lapisan kesadaran yang paling bawah, misalnya dia sudah memiliki tubuh fisik yang bagus, dia sudah makan yang bagus, sehingga tubuh fisiknya mengalami peningkatan kualitas, itu ternyata tidak secara serta-merta mempengaruhi lapisan kesadaran yang di atasnya. Oleh karena itu, ya, penting untuk kita sadari bahwa sebetulnya, ya, kita harus memperoleh lapisan kesadaran yang holistik. Holistik berarti satu lapisan kesadaran dicapai, lalu pengaruhnya sangat luar biasa pada lapisan kesadaran yang lain. Jadi dapat dipastikan seseorang yang mengalami pencapaian kesadaran murni di lapisan spiritual itu ditandai dengan, ya, meningkatnya kualitas lapisan-lapisan kesadaran yang di bawahnya, termasuk juga lapisan kesadaran fisik. Nah, ini bersesuaian dengan risetnya Profesor Louis L. Hay, ya, yang menyatakan bahwa sakitnya tubuh fisik itu sebetulnya akibat dari ada gangguan di lapisan kesadaran di atasnya, sehingga tubuh fisik ini menjadi simptom, menjadi benteng terakhir yang harus menerima akibat dari rendahnya lapisan-lapisan kesadaran yang di atasnya. Jadi kalau seseorang itu mengalami kekacauan spiritualnya, mengalami kekacauan mentalnya, mengalami kekacauan aliran energi dalam tubuh fisiknya, maka dapat dipastikan akan mengalami gangguan sistem kelistrikan, gangguan sistem kimiawi di dalam tubuhnya yang kemudian berdampak pada sakit secara fisik. Nah, oleh karena itu banyak yang tidak mengerti, sehingga ketika tubuh fisik ini sakit hanya berorientasi pada penyembuhan tubuh fisik. Padahal sebetulnya penyebab utamanya adalah adanya penurunan lapisan kesadaran di atasnya. Jadi harusnya yang ditreatment itu adalah bagaimana kesadaran spiritualnya bisa meningkat, bagaimana kesadaran intuisi bisa meningkat, bagaimana kesadaran mental itu bisa sembuh, bagaimana kesadaran energi juga itu bisa sembuh. Nah, sehingga itu yang disebut dengan penyembuhan secara holistik. Jadi artinya yang disembuhkan itu adalah sumber asalnya. Karena kalau, ya, treatmentnya itu hanya di akibat, tidak dicari sumber asalnya dari timbulnya penyakit fisik, maka itu akan terus berulang-ulang. Sehingga jangan heran kalau banyak orang yang secara fisik mengalami sakit, lalu sakitnya itu berulang-ulang.
Jadi di treatment sakit lagi, di treatment sakit lagi. Karena apa? Karena sumber asalnya dari penyakit itu sama sekali tidak disentuh. Nah, oleh karena itu, ya, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan membawa para sahabat untuk meniti ke dalam, untuk memperhatikan lapisan-lapisan kesadaran. Dan saya coba sederhanakan lapisan kesadaran ini hanya menjadi 4 saja, ya, supaya tidak terlalu rumit. Baik ya, saya akan berbicara dari lapisan kesadaran yang paling bawah, yaitu lapisan kesadaran fisik. Nah, lapisan fisik ini, para sahabat, itu sangat ditentukan oleh makanan. Makanan yang disantap. Karena kita tahu bahwa tubuh fisik ini kan sebetulnya ya berasal dari makanan yang kita santap. Kita kembali ke belakang, sebetulnya tubuh fisik ini dulu kan cuma 2 sel saja. 1 sel dari ayah dan 1 sel dari ibu. Ya, karena cinta kasih Allah yang disemaikan kepada ayah ibu kita, lalu 2 sel itu berpadu dalam rahim. Lalu ya kedua sel itu kemudian setelah berpadu mengalami proses pembelahan sel, dan tak terasa ya dengan berkembangnya waktu, kalau kita dengar informasi dari para ilmuwan, ternyata tubuh manusia orang dewasa seperti kita sekarang ini sudah memiliki sekitar 100 triliun sel. Jadi kita ini sekarang sedang mengendalikan 100 triliun sel dalam tubuh. Nah, pengendali dari 100 triliun sel dalam tubuh itu adalah pikiran dan perasaan kita. Nah, bayangkan ya, kalau pikiran kita, perasaan kita mengalami kekacauan, maka seluruh sel dalam tubuh kita pun akan mengalami kekacauan. Itu juga akan menimbulkan ya sistem kelistrikan dan sistem kimiawi tubuh kita akan mengalami kekacauan. Jadi kalau orang yang pikirannya selalu khawatir, cemas, ya, maka ya tubuhnya akan memproduksi hormon-hormon yang tidak produktif. Hormon-hormon kortisol, hormon-hormon adrenalin, hormon-hormon yang menimbulkan kekacauan pada sistem kimiawi tubuh. Oleh karena itu maka ya kekacauan itu akan menimbulkan ya kebingungan ya pada sel-sel tubuh kita ketika melaksanakan tugasnya. Nah, apa sesungguhnya tugas sel-sel dalam tubuh kita? Tugas sel dalam tubuh kita itu adalah menghidupi kita, memberikan layanan supaya kehidupan kita paripurna. Tetapi ketika mengalami kekacauan kelistrikan, kekacauan kimiawi, maka itu sangat berpengaruh terhadap kinerja dari tubuh kita. Nah, itulah pentingnya kita menyadari bahwa sebetulnya ya lapisan fisik ini walaupun kelihatannya kasar, tetapi kita juga harus peduli. Karena makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap kesempurnaan kualitas dari tubuh fisik kita. Jadi ketika makanan ini yang kita santap ini misalnya ya apa itu jamnya tidak teratur, kemudian jenisnya tidak sesuai dengan golongan darah, kemudian jumlahnya juga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh, maka tubuh akan mengalami kehilangan keseimbangan. Makanya kalau saya sering menyampaikan ya, untuk bisa mencapai kesempurnaan di tubuh fisik, maka makan saja harus ada rumusnya. Dan rumusnya adalah 3J. Jadi yang pertama adalah jumlah makanan yang akan disantap juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, jenis makanan. Sekarang sudah ada diet berdasarkan golongan darah. Ya, ternyata menurut diet golongan darah, tidak semua makanan itu menjadi nutrisi bagi semua golongan darah. Ada makanan yang sama bagi golongan darah A itu bisa menjadi nutrisi, tapi makanan yang sama pada golongan darah yang lain itu menjadi racun. Oleh karena itu maka makanan itu pengaruhnya ada 3, bisa menjadi nutrisi, bisa menjadi racun, bahkan bisa juga netral. Nah, untuk golongan darah tertentu tentu saja jenis-jenis makanan itu sudah spesial ya, disediakan oleh semesta. Demikianlah ya riset-riset neuroscience yang kemudian terus berkembang, yang mengarahkan manusia untuk menuju kesehatan paripurna secara fisik. Jadi ya makanan itu sangat menentukan. Jadi usahakan ya dalam keseharian kita tidak terlalu banyak makan dari unsur-unsur yang kita sakiti. Semakin banyak yang kita sakiti, semakin banyak pertumpahan darah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita,
tentu saja semakin banyak rasa sakit yang ditimbulkan pada makhluk yang lain, itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Makanya ya, orang-orang yang terlalu banyak ya mengkonsumsi ya makanan-makanan seperti daging merah, karena di situ ada darah, ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap tubuh fisik, berpengaruh terhadap emosi, ya. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang ingin meningkatkan kesadaran, maka ya aspek makanan ini menjadi sangat penting. Bukan sekedar jenisnya, bukan sekedar jumlahnya, bukan sekedar jadwalnya, tetapi kita juga harus memperhatikan. Karena sesungguhnya makanan yang kita santap itu sebetulnya hidup. Dan makanan itu ketika dimasukkan ke dalam tubuh, itu juga perlu disapa. Perlu diajak bicara, ya. Karena mereka ini adalah unsur-unsur alam yang kemudian akan menjadi bagian dari tubuh kita. Nah, jadi makanan yang dikonsumsi itu menentukan kesehatan fisik kita. Nah, untuk kegiatan sehari-hari tentu saja kita menggunakan fisik, bukan? Nah, fisik ini juga nanti akan dikendalikan oleh lapisan yang kedua, yaitu lapisan energi, yang disebut dengan lapisan psikis. Tapi sebelum saya memasuki pada lapisan energi, lapisan psikis, tentu saja yang paling bagus ya kita cermati dulu bagaimana kita memperlakukan lapisan fisik kita. Para sahabat ya, olahraga yang teratur tentu saja penting. Makanan dengan jumlah yang tepat, kemudian jadwalnya yang tepat, kemudian jenisnya yang tepat, itu juga penting. Saya memberikan sebuah contoh, ini tentu saja bukan contoh yang baik, ya. Jadi kalau saya ya setiap bangun pagi, ya bangun tidur, setelah meditasi, biasanya saya minum air putih yang cukup, ya, sekitar 600 ml. Jadi satu botol itu habis, ya. Dan setelah itu kemudian mengkonsumsi jus, ya. Jusnya itu kalau saya ya jusnya itu jus 8 namanya. Jadi jus 8 itu unsur-unsurnya ada apel, ya, kemudian ada sunkist, kemudian ada wortel, kemudian ada bawang bombay, kemudian ada jahe, kemudian ada kunyit, kemudian ada nanas, dan terakhir adalah madu. Itu 8 unsur kemudian dipadukan buat 1 gelas untuk konsumsi kita sendiri. Nah, setelah itu kemudian mengkonsumsi 3 jenis buah. Buah yang warnanya berbeda. Ya, silakan saja, misalkan mau pepaya, kemudian buah naga, anggur, yang penting 3 jenis buah. Cuman kalau saya tidak pernah meninggalkan 1 buah yang paling penting, yaitu avocado atau alpukat, ya, karena itu mengandung vitamin E. Di samping itu juga ada lemak tak jenuh yang dibutuhkan untuk tubuh, dan itu sangat baik untuk kesehatan jantung kita. Nah, kalau sudah sarapan pagi, ya kemudian ya selesai, ya, karena jamnya sarapan, ya udah, misalkan 5:30, itu tidak usah makan apa-apa lagi sampai siang, kecuali setiap 1 jam sekali, kemudian kita minum air putih. Jadi minum air putih itu hati-hati, ya, bukan sekedar menghilangkan haus, karena haus itu berarti tubuh kita sudah rusak. Nah, kalau tubuh kita sudah rusak, ini sangat berbahaya. Kalau haus itu sudah terasa, berarti tubuh kita sudah rusak. Alarm dalam tubuh kita sudah hidup. Sama seperti gedung yang kebakaran. Jadi kalau gedung itu kebakaran, makanya alarm itu hidup. Kalau tidak kebakaran, alarm tidak hidup. Jadi kalau alarm sudah hidup, itu sudah terjadi kebakaran. Kalau kebakaran sudah terjadi, gedung itu sudah rusak. Jadi kalau haus ini sudah kita rasakan, itu artinya ada alarm dari tubuh kita bahwa tubuh kita sudah mengalami kerusakan. Oleh karena itu, ya, minum yang bagus itu adalah 1 jam sekali, misalnya, secara teratur, tidak menunggu harus merasakan haus. Lalu apa yang terjadi? Kalau sekedar menghilangkan haus, minumnya pun hanya sedikit. Harusnya minum itu banyak, karena kebutuhan tubuh kita untuk air itu 80% dari kebutuhan yang lain. Nah, jadi kalau sakit kepala misalkan, jangan buru-buru minum obat, ya, bagusnya ya minum air putih yang banyak, ya. Kalau pegal-pegal di tubuh, jangan dulu minum obat, ya, itu sebetulnya karena kekurangan air, termasuk kesemutan dan lain-lain, ya. Bagaimana racun dalam tubuh kita bisa dikeluarkan kalau tidak ada air? Jadi ginjal kita itu seperti mesin cuci,
Jadi kalau terlalu banyak ya kotoran yang ada pada baju kita dimasukkan ke mesin cuci ya, kemudian ya tidak ada air di sana untuk membilasnya. Bagaimana kotoran itu bisa terpisah dari baju kita sehingga tidak akan keluar? Nah, banyak orang yang tidak sadar ya sehingga mengalami kegagalan dalam ginjal misalkan. Kenapa? Karena ya jumlah air yang dibutuhkan oleh ginjal itu sedikit. Jadi sementara ginjal harus membersihkan darah, tapi ya jumlah air yang dibutuhkan untuk ginjal kurang. Sama saja seperti mesin cuci ya yang digunakan untuk mencuci pakaian yang kotor, kemudian jumlah air yang dimasukkan ke mesin cuci kurang, bagaimana ya kotoran yang ada pada baju itu bisa dilarutkan. Nah, seperti itu kira-kira para sahabat. Oleh karena itu maka kesadaran akan tubuh fisik ini perlu. Makanya agama menganjurkan untuk tidak memakan makanan yang haram. Itu sebetulnya pesan spiritualnya supaya tubuh fisik ini itu paripurna. Tidak boleh memakan yang bukan haknya. Ya, walaupun haknya harus dikeluarkan dulu bagian yang bukan haknya. Dan kemudian kalau dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk melaksanakan zakat ya 2,5% dari apa yang dihasilkan. Nah, itu sebetulnya dalam rangka untuk melatih diri agar apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh itu ya sehat paripurna. Itu saja tidak cukup ya. Oleh karena itu maka ketika kita mau menyantap makanan, coba perhatikan berapa banyak orang yang terlibat untuk menghadirkan makanan itu. Kan sebetulnya kalau kita jujur, tidak ada satu makanan pun yang kita makan hasil dari karya kita. Jadi kalau kita hari ini makan nasi, ya tentu saja nasi yang kita makan itu belum tentu hasil tanaman kita. Karena kalau kita harus menanam dulu untuk makan, berarti kan kita harus berlapar-lapar selama umur padi. Kan itu tidak mungkin. Pasti ya, walaupun kita menanam padi, tetapi ya padi yang ditanam itu kan tidak langsung bisa kita makan. Dan untuk makan saat ini, di sini, sekarang, kita tentu saja makan nasi hasil orang lain. Nah, kalau kita berpikir tentang itu, terlalu banyak kan sebetulnya yang bernama jasa orang yang menghadirkan makanan kepada kita. Yang kedua, jasa semesta. Karena semua unsur makanan itu terbuat dari tanah, air, api, udara. Makanya kalau makan itu selalu mengucapkan terima kasih. Jadi yang pertama saya berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Makanya Rasulullah sendiri ya mengajarkan kepada kita, ya Allah, berkahilah rezeki yang kau berikan kepadaku, ya jauhkanlah aku dengan rezeki ini dari api neraka. Kenapa Rasulullah bersabda seperti itu? Karena apa? Karena sesungguhnya ya makanan yang kita makan itu punya energi. Kalau energi yang ada pada makanan itu negatif, kan itu akan jadi api. Sehingga kita akan mudah terbakar emosi, mudah marah, mudah tersinggung. Itu kan semua unsur-unsur api. Makanya kita minta dijauhkan dari api neraka. Artinya, makanan yang kita makan itu membawa kesehatan, membawa ketenangan, membawa ketentraman, ya, membawa kedamaian. Nah, bagaimana caranya supaya makanan yang kita santap itu membawa kedamaian pada diri kita? Tentu saja, ya, sebelum makan ajak dulu bicara. Kalau saya setelah doa yang tadi, kemudian saya mengatakan, ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan kepadaku, dan manunggalkan rezeki dengan tubuhku sehat, kuat, sempurna. Jadi manunggalnya, ya makanan dengan tubuh ini, kan makanan yang kita makan itu akan menjadi darah kita, daging kita, akan menjadi organ tubuh kita. Itu yang tidak disadari. Bahwa semua unsur-unsur yang kita makan akan menjadi bagian dari organ tubuh kita. Akan menjadi bagian dari diri kita. Waktu di piring dia masih alpukat, tapi setelah ke tubuh kita dia akan jadi daging kita, darah kita. Itu yang tidak disadari. Bagaimana mungkin seseorang ya mau memiliki tubuh yang kotor dari makanan yang kotor? Kan tidak mau. Ingin memiliki tubuh yang sempurna, ingin memiliki tubuh yang paripurna, ingin memiliki tubuh yang bersih, yang sehat. Apakah cukup sampai di sana? Belum cukup. Kalau saya setelah mengatakan, ya Allah, ya berkahilah makanan yang Engkau anugerahkan kepadaku, manunggalkan makanan dengan tubuhku, selanjutnya saya berdoa,
Saya ingat pada orang-orang yang berjasa untuk menghadirkan makanan itu. Makanya saya berdoa lagi, ya, untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini, saya doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Jadi kita ingat pada orang-orang yang berjasa. Ini kesadaran. Selanjutnya setelah itu, saya juga sadar bahwa makanan ini tidak datang begitu saja. Karena petani itu kan cuma menanam. Tetapi yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan Allah. Lewat tangan-tangan Allah. Tangan Allah untuk menghadirkan makanan ada 4. Yang pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga api, yang keempat udara. Bahkan ada yang kelima sebetulnya, yaitu ruang kosong. Dan kalau tidak ada ruang kosong ini, tidak akan tercipta yang namanya makanan. Jadi justru karena ada ruang kosong inilah tercipta makanan. Jadi tumbuh-tumbuhan ini kan sebetulnya mengambil energi dari ruang kosong. Karena kalau tumbuhan tidak berada di ruang kosong, kan juga tidak mungkin bisa tumbuh. Makanya saya melanjutkan proses berdoa tadi dengan menyatakan, ya, untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita akan berterima kasih kepada bumi sebagai ibu yang melahirkan berbagai tanaman. Jadi bumi ini kan sering disebut ibu pertiwi. Karena bumi ini adalah melahirkan setiap hari. Kalau tidak ada bumi, tidak ada tanah, kan tidak ada satu biji padi pun. Kalau tidak ada bumi, tidak ada satu biji jagung pun. Kalau tidak ada bumi, tentu saja tidak ada rumput. Kalau tidak ada rumput, tidak ada kambing, tidak ada sapi. Bagaimana mereka bisa menyantap rumput kalau rumputnya tidak ada? Dan rumput itu kan hasil ibu pertiwi. Tetapi ibu pertiwi tidak berdiri sendiri, ya. Makanya kalau leluhur kita mengatakan bumi ini adalah ibu, sedangkan matahari itu adalah bapak atau ayah. Karena semua tanaman yang ditanam petani, walaupun sudah ditanam di tanah, kalau tidak ada matahari kan tidak terjadi proses fotosintesa. Tidak ada sumber energi yang bisa mengubah, ya, air, karbon dioksida untuk menjadi karbohidrat. Dan efek sampingnya kan dihasilkan yang namanya oksigen. Dan oksigen itu dihasilkan tumbuhan itu karena ada proses fotosintesa. Luar biasa bukan para sahabat? Jadi kalau kita lihat bagaimana terciptanya rantai makanan, itu sebenarnya sangat rumit. Tetapi kita kadang-kadang sombong karena merasa punya uang, lalu kita bisa membeli makanan, rasanya dengan uang kita berkuasa bisa menghadirkan makanan. Padahal uang itu tidak ada artinya kalau makanan itu tidak ada. Pernah ada kasus, ya, akhir-akhir ini, ya, di kampung saya, ya, beras tidak ada. Jadi saya punya adik di kampung, saya sudah kirim uang. Setelah dikirim uang pun kemudian adik saya mengatakan, buat apa uang, katanya, kan berasnya juga tidak ada yang mau dibeli. Coba, betapa tidak berharganya uang ketika yang mau dibeli tidak ada. Jadi kita jangan mengeluhkan beras, ya. Kenapa? Karena beras itu bukan buatan manusia. Beras itu buatan semesta, sedangkan uang itu buatan peruri. Jadi kita kadang-kadang sombong, ya, merasa seakan-akan bisa menukar buatan Allah dengan buatan manusia. Sebetulnya tidak sebanding. Jadi, ya, kita mengeluhkan harga beras mahal, mengeluhkan harga itu mahal. Semakin dikeluhkan, kita semakin susah. Oleh karena itu, cobalah mulai berpikir, pasti saya bisa beli. Karena apa? Karena uang itu buatan manusia. Sedangkan beras, jagung, dan semua, kangkung, unsur-unsur makanan itu buatan Allah. Tentu saja karya Allah tidak sebanding dibandingkan karya manusia. Itulah sombongnya kita, kadang-kadang merasa punya uang, lalu kita menganggap bahwa, ya, makanan itu bisa dihadirkan oleh uang. Betul, prosesnya sesederhana itu. Tapi kalau dengan kesadaran, tentu saja, ya, tidak mungkin, ya, bagaimana karya semesta ini ditukar dengan uang kita. Jadi makanya jangan mengeluhkan harga mahal, ya, beras mahal, minyak mahal. Karena apa? Semua unsur-unsur yang ada di alam itu adalah buatan semesta, buatan Allah. Jadi oleh karena itu berpikir saja bahwa kita bisa membelinya. Karena apa? Walaupun kita bisa membelinya, uang kita itu tidak sebanding dengan apa yang Allah ciptakan. Karya Allah yang luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan padi. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan sebutir beras. Tidak ada manusia yang bisa membuat satu butir jagung. Kalau jagung palsu, padi palsu sudah banyak yang bisa. Tapi itu tidak bisa dimakan. Tetapi padi yang asli, jagung yang asli, tidak ada yang bisa membuat.
Kita hanya bisa membuat uang sebagai alat tukar. Oleh karena itu mari kita banyak bersyukur dengan kesadaran. Itulah pentingnya kita untuk menyadari bahwa sebetulnya ya makanan yang kita makan walaupun itu sekedar untuk tubuh fisik, kita harus perhatikan ya jenisnya, jumlahnya, kita harus perhatikan jamnya. Makanya ya kita dilatih untuk melaksanakan saum, ya puasa. Sehingga dengan puasa kita diajarkan untuk mengendalikan diri, mencoba untuk melaparkan tubuh. Karena menurut Profesor Yoshinori Ohsumi, pemenang hadiah Nobel bidang kedokteran, bahwa puasa itu ternyata manfaatnya sangat banyak. Ketika tubuh dilaparkan, maka sel akan lapar. Ketika sel lapar, maka ya sel akan memakan ya sel-sel mati, sehingga terbentuk yang namanya autopagisom, yaitu protein raksasa yang bisa membersihkan sel-sel yang mati. Sehingga ketika seseorang rajin melaksanakan puasa atau saum, ya, yang saya maksud adalah tidak makan dan minum ya di siang hari, dan ketika berbuka pun ya tidak berlebihan ketika makan dan minum, maka tubuhnya pasti akan mengalami proses regenerasi sel sehingga tubuhnya menjadi sehat, bugar dalam keadaan paripurna. Nah, inilah penting ya. Leluhur kita mengajarkan kepada kita untuk tidak menyantap ya makanan-makanan yang terlalu banyak ya menyakiti makhluk lain. Makanya bagus kalau kita punya pilihan untuk memakan makanan yang berasal dari hewan, dari tumbuhan, dari buah-buahan. Para sahabat bisa merasakan ya ketika kita menyantap makanan-makanan yang berasal dari tumbuhan, ya, buah-buahan, sayur-sayuran, tubuh kita juga menjadi lebih sehat. Di samping itu emosi kita juga menjadi lebih terkontrol. Ini baru aspek yang pertama, bagaimana kita yang memperhatikan lapisan tubuh fisik kita. Jadi sekali lagi saya ingin melengkapi ya bagaimana cara kita menyapa makanan sebelum kita makan ya. Ya Allah, ya berkahilah rezeki yang Engkau anugerahkan padaku, manunggalkan rezeki dengan tubuhku sehat, kuat, sempurna ya. Untuk semua orang yang telah berjasa menghadirkan makanan ini kepadaku, aku doakan semoga mereka sejahtera lahir dan batin. Dan untuk seluruh daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lalu ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Semoga semua makanan yang saya santap menjauhkan saya dari api neraka, membuat tubuh saya sehat paripurna, ya, membuat saya terkendali emosi saya, ya, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, ya, tidak mudah menyesali keadaan, sehingga kita dengan satu unsur saja memperbaiki lapisan kesadaran fisik, kita sudah mencapai kesadaran yang paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.